Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Yudo Aryo Wibowo Mukti Sugiantara, NRT 2020.2219.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C, asal Kota Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna perencanaan strategis dalam bidang keimigrasian. Secara umum, perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen pada suatu organisasi yang bertujuan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan sumber daya, dan meningkatkan kinerja. Pada dasarnya, perencanaan strategis dilakukan untuk memastikan bahwa anggota organisasi dapat bekerja ke arah tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil dari tujuan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, perencanaan strategis tersebut berfungsi agar organisasi dapat mengetahui tentang apa yang akan dilakukan organisasi tersebut, siapa yang akan dilayani, dan mengapa harus melakukan hal tersebut. Karena perencanaan strategis merupakan hal yang mendasar dalam proses suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, dapat diketahui konsep sederhana dari perencanaan strategis yaitu proses penyusunan strategi dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang langkah dari perencanaan strategis. Langkah dari perencanaan strategis kurang lebih hampir sama seperti langkah dalam menentukan kelebihan dan kekurangan dalam bisnis. Tetapi ada 5 hal yang dititikberatkan di sini. Berikut adalah langkah dari perencanaan strategis. Yang pertama adalah penentuan tujuan dan misi. Pada proses ini merupakan hal yang paling mendasar dalam perencanaan strategis. Karena pada proses ini membahas tentang apa tujuan dari organisasi tersebut dibentuk dan bagaimana misi dalam memperkirakan dampak sosial dan eksternal dalam pemenuhan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Pada proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ditimbulkan dengan cara menganalisa lingkungan eksternal dari organisasi. Langkah yang ketiga yaitu penilaian diri sendiri. Pada proses ini membahas tentang analisis diri sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui kekuatan dan kelebihan yang nantinya diharapkan organisasi tersebut dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Proses selanjutnya yaitu pengambilan keputusan strategis. Pada proses ini dilakukan untuk mengevaluasi mana strategi yang harus dipilih oleh suatu organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut dan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan pengendalian strategi. Pada proses ini membahas tentang penerjemahan strategi yang sudah dibentuk sebelumnya diterjemahkan menjadi rencana operasional. Rencana operasional berisi tentang pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk pemenuhan atau untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, harus terdapat kontrol untuk mengevaluasi anggota dalam melaksanakan strategi tersebut. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa pentingnya perencanaan strategis dalam suatu organisasi, tidak terkecuali dalam bidang keimigrasian. Pada bidang keimigrasian, perencanaan strategis sangat penting dalam prosesnya untuk menuju visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi. Selain itu, perencanaan strategis juga dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kinerja dalam bidang keimigrasian. Di sini saya akan memberikan 3 contoh penerapan perencanaan strategis dalam bidang keimigrasian. Yang pertama, yaitu pengembangan e-paspor sebagai langkah untuk mempermudah pengelolaan berkas dan dokumen perjalanan. Dan yang kedua, yaitu pengembangan kualitas sistem informasi dengan aplikasi SIMKIM. Dan yang ketiga, yaitu pengembangan APAPO atau antrian paspor online untuk mempermudah dalam hal pelayanan publik. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perencanaan strategis merupakan suatu proses manajemen organisasi yang sangat penting dalam hal mengefisiensi kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak terkecuali pada bidang keimigrasian, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan juga penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya mengenai makna perencanaan strategis dalam bidang keimigrasian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.